Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan pelajaran tematik IPS tema 2 subtema 2. Ya, sebelum belajar seperti biasa, marilah kita bersama ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di IPS tema 2 subtema 2 ini masih membahas sekitar kegiatan ekonomi di masyarakat ya. Jadi sudah Bapak suruh baca sendiri halaman 110 ya. Nah, usaha dapat dikelola secara perorangan maupun kelompok ya. Nah, ketika membuka usaha ya, satu orang saja bisa, milik pribadi atau milik kelompok, milik bersama ya. Jenis usaha yang dilakukan secara kelompok yaitu firma, CV, PT, BUMN, dan koperasi ya. Bedanya apa nanti dijelaskan dulu. Setiap jenis usaha memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Lanjut. Usaha perseorangan, nah ini milik pribadi artinya ya. Pengusaha hanya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri ya. Kalau dia, ya dia yang urus sendiri ya. Kalau dia jarang buka ya usahanya sepi ya. Kalau dia sering buka usahanya rame ya. Nah itu semua dia atur, keuangan segala macam, kepegawaian semua dia yang atur ya. Contohnya toko, bengkel, dan warung. Dia dapat sendiri keuntungannya untuk dia semua 100%. Kekurangannya yaitu dia harus urus sendiri ya. Kalau dia sakit ya gimana kan, bingung gitu. Lalu yang kedua, firma didirikan oleh paling sedikit 2 orang ya. Setiap anggotanya memiliki hak melakukan tindakan, risiko kerugian pun ditanggung bersama ya. Nah ini firma, ke kekurangannya yaitu keuntungan dibagi oleh masing-masing kepemilikan ya. Nah keuntungannya ya bisa dikelola secara bersama. Lanjut. Nah, ini bengkel adalah salah satu contoh usaha perseorangan ya. Nah, nggak hanya perseorangan sih, ada juga bengkel yang agak besar kan, dimiliki oleh firma misalnya, atau bengkel yang sangat besar yang ada di dealer itu milik PT gitu ya. Nah, tapi bengkel-bengkel kecil biasanya milik perseorangan ya. Nah, satu orang yang menggaji beberapa orang. Nah, persekutuan komanditer atau CV memiliki anggota aktif dan anggota pasif ya. Anggota aktif itu yang berperan menjalankan roda usaha, anggota aktif itu yang jualan, yang kerja ya, dan anggota pasif itu bertanggung jawab dalam pemberian modal usaha. Yang pasif memberikan modal, memberikan keuangan ya. Nah, itu pasif jadi dia diam aja ya, ngasih uang aja, yang aktif yang kerja. Nah, contohnya CV Rian, motor, dan CV kayu jati luhur ya. Oke. Lanjut, PT, perseroan terbatas. Modalnya dihimpun dari beberapa orang dengan menjual saham ya. Ada PT nih modalnya 100% ya. Sekian persen dijual-jualin nih. Nah, itu. Pemilik saham memiliki kewenangan terhadap perusahaan dan berhak mendapatkan laba perusahaan ya. Nah, apalagi pemilik saham terbesar ya. Pemilik saham terbesar itu kewenangannya paling besar ya. Nah, lanjut. Contoh PT Jaya Makmur. Nah, ini PT Indofood ya. Sukses Makmur Tbk adalah salah satu contoh produsen berbagai jenis makanan dan minuman. Nah, jadi Indofood ini ya yang sering kita makan, ada Sarimi, Indomie, segala macam Kitela. Ini ternyata perusahaan atau PT yang dimiliki oleh banyak orang ya. Yang sahamnya 100% lalu dijual-jualin ya. Nah, untuk mendapatkan modal. Itu tadi. Bahkan kita pun bisa beli sahamnya ya. Kita pun bisa beli saham sekian persen ya, 0, berapa persen gitu ya, tergantung uang kita ada berapa. Nanti kalau dia untung kita juga dapat untung. Nah, BUMN, Badan Usaha Milik Negara. BUMN bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia. Modal usahanya ditanggung oleh negara, contohnya Perum Peruri dan PT KAI. Nah, seperti namanya ya, Badan Usaha Milik Negara berarti yang punya negara. BUMN Indonesia berarti yang punya Indonesia ya. Nah, tugasnya ya untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Jadi BUMN itu bukan untuk mengayakan yang mengelola ya, tapi untuk mengayakan rakyat Indonesia, mensejahterakan rakyat Indonesia. Nah, modal usahanya ditanggung oleh negara. Pak, Perum Peruri itu apa? Di buku itu ada Perum Peruri, perusahaan percetakan uang negara ya.
percetakan uang negara. Kalau PT KAI itu Kereta Api Indonesia ya. Lalu koperasi ya, koperasi usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ya. Nah, ini lebih ke kekeluargaan daripada bisnis ya. Semua anggota wajib membayar simpanan pokok dan simpanan wajib. Nah, contoh koperasi unit desa ya. Nah, ini. Biasanya boleh pinjam di sini, tapi harus dikembalikan tentu saja ya. Biasanya di akhir bulan atau di akhir tahun ada pengembalian pemberian keuntungan ya. Keuntungan bagikan kepada setiap anggotanya sama rata ya. Oke. Ini contoh PT ya, KAI ya, BUMN, contoh BUMN. Kereta Api Indonesia. Nah, lalu pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kegiatan ekonomi di masyarakat meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiganya dilakukan untuk mencapai taraf hidup masyarakat yang sejahtera. Nah, kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga mampu melaksanakan fungsi sosialnya ya. Jadi, kegiatan ekonomi di masyarakat ini meliputi ini ya tujuannya untuk mencapai agar masyarakat itu sejahtera ya. Masyarakat sejahtera, terpenuhi kebutuhannya. Jadi nggak pusing lagi mikir makan, mikir apa. Jadi mereka masyarakat bisa fokus untuk mengembangkan dirinya ya. Nah, itu tadi. Hanya saja ada ketidakmerataan pendapatan serta kecepatan pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Sangat mengaruhi perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat di kota dan di desa ya. Bahkan di kota saja pun ada ketimpangan kesejahteraan. Di kota saja pun ada yang kaya banget, ada yang susah banget gitu kan ya. Nah, itu kondisi tidak ideal ya. Nah ini kan di desa ada petani, nelayan ya. Di kota ada pegawai pabrik, dokter dan perawat. Semua kegiatan ekonomi ini memiliki pendapatan yang berbeda ya. Nah itu pendapatan yang beda-beda. Jadi kesejahteraan masyarakatnya timpang, maksudnya beda ya. Padahal idealnya masyarakat itu kalau bisa tidak terlalu jauh ketimpangan kesejahteraan ekonominya ya. Nah, lalu sekalipun masih timpang ya, kalau bisa ketimpangan ekonomi, ketimpangan kesejahteraan itu diminimalisir. Jadi tidak terlalu jauh yang kaya sama yang miskin, tidak terlalu jauh anunya ya, jauh perbedaannya. Oke, itu sekian dari Bapak. Bapak berikan tugas ya, ayo berlatih halaman 111 nomor 1 sama 2 saja. Nomor 3 tidak usah dikerjakan. Jadi 2 nomor saja, 1 dan 2. Oke, sekian dari Bapak. Bapak akhiri dengan mengucapkan terima kasih. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.